Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ima Chandrawati dengan NIM 24070160070 dari kelas Psikologi 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai filsafat ilmu dalam aliran behaviorisme dan juga psikoanalisis. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai behaviorisme, yang dimana kita pasti sudah tidak asing dengan aliran ini ya, karena memang salah satu grand teori dari psikologi. Nah, sebagai pengingat saja dan kita akan recall sedikit bagaimana sih konsep dasar dari behaviorisme ini sendiri. Jadi, behaviorisme adalah salah satu aliran filsafat ilmu dalam psikologi yang lahir sebagai reaksi terhadap mentalisme, kemudian berlandaskan positivisme untuk menjadikan psikologi itu sebagai ilmu yang eksperimental objektif seperti ilmu alam, contohnya itu kayak ilmu fisika. Nah, positivisme di sini tuh artinya adalah bahwasanya behaviorisme itu tuh menuntut pengetahuan itu hanya berdasarkan pada fakta yang empiris atau yang dapat diuji saja, kemudian diverifikasi atau dipastikan melalui adanya observasi, kemudian eksperimen, dan juga menggunakan logika. Nah, dalam eh, keyakinan positivisme ini juga menolak adanya metafisika ataupun spekulasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh dalam behaviorisme, di mana ada banyak sekali ya tokoh-tokoh dalam behaviorisme ini. Nah, di sini saya mengambil yang teorinya ini benar-benar sangat berkontribusi pada aliran behaviorisme. Yang pertama adalah J.B. Watson, yang dimana Watson ini melakukan eksperimen yang sangat fenomenal dan juga ada kritik juga ya, yakni adalah Little Albert, yang dimana kontribusi utama dalam aliran behaviorisme adalah psikologi ini sebagai bentuknya itu stimulus dan juga respon, dan juga asumsi kuncinya adalah manusia itu netral, yang membentuk itu adalah lingkungan. Yang kedua adalah Ivan Pavlov, yang dimana menggunakan eksperimen anjing yang berkontribusi dalam penemuan conditioning klasik dan asumsi kunci yakni respon refleks otomatis. Yang ketiga adalah Thorndike. Thorndike di sini adalah kontribusinya itu law of effect, yang dimana beliau ini melakukan eksperimen terhadap kucing yang menghasilkan asumsi kunci bahwasanya respon itu didorong oleh kepuasan ataupun hukuman. Yang selanjutnya adalah Skinner. Nah, Skinner di sini menggunakan tikus sebagai bahan eksperimennya untuk menemukan operan conditioning yang berkontribusi pada asumsi kunci, yakni penguatan bentuk perilaku sukarela. Dan yang tokoh terakhir adalah Albert Bandura. Nah, Bandura di sini menciptakan atau bereksperimen mengenai Bobodel dan juga social learning theory yang menghasilkan asumsi kunci berupa pembelajaran observasional via modeling dan juga teori reciprocal approach. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana sih pandangan dari aliran behaviorisme ini terhadap manusia. Jadi, behaviorisme ini memandang manusia ini sebagai black box atau kotak hitam atau organisasi kosong yang reaktif. Reaktif di sini tuh maksudnya kalau geraknya tuh kalau memang ada stimulusnya aja gitu. Nah, kemudian juga sepenuhnya dikendalikan oleh lingkungan eksternal atau luar tanpa adanya makna internal kayak pikiran bebas ataupun jiwa. Nah, dalam hal ini tuh manusia dinilai kayak mesin ya yang eh, gerak kalau ada stimulus aja. Kemudian sifatnya itu netral, nggak baik atau buruk secara bawaan dari hakikat atau fitrahnya begitu. Nah, kemudian perilaku ini direkayasa melalui adanya conditioning untuk adaptasi sosial. Tentunya eh, pandangan teori ini menunjukkan atau menghasilkan kritik ya, yang dimana menunjukkan adanya dehumanisasi karena mereduksi manusia ke perilaku tampak saja, kemudian mengabaikan kreativitas ataupun motivasi intrinsik. Selanjutnya
adalah pembahasan mengenai ontologis dalam perspektif atau aliran behaviorisme. Nah, behaviorisme sendiri secara ontologis itu berakar pada prinsip monisme materialistik, yang dimana keyakinan tersebut tuh hanya mengakui realitas fisik itu sebagai objek kajian ilmiah. Nah, dalam pendekatan behaviorisme ini sendiri, perhatian utama itu hanya diberikan pada hal-hal yang dapat diamati secara langsung atau dapat diobservasi. Terus kayak proses mental, contohnya kayak pikiran, perasaan, dan juga kesadaran, itu cenderung diabaikan karena dianggap tidak bisa diukur secara objektif. Kemudian perilaku manusia itu dipahami sebagai hasil dari pengaruh lingkungan, di mana pengalaman dan stimulus eksternal itu dapat membentuk bagaimana seseorang itu akan bertindak. Oleh karena itu, manusia itu dipandang sebagai individu yang merespon stimulus dari lingkungannya, sehingga setiap perilaku itu dapat dijelaskan sebagai hubungan antara stimulus dan juga respon. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai epistemologi. Nah, eh, dalam hal ini behaviorisme itu atau pengetahuan itu dianggap sah atau ilmu itu dianggap benar-benar valid kalau data eh, datanya itu tuh diperoleh dari sesuatu yang bisa diamati atau diukur secara objektif. Nah, untuk memahami perilaku itu digunakan metode eksperimen seperti yang sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh dalam behaviorisme tadi. Tujuannya adalah agar hubungan antara stimulus dan juga respon ini dapat diuji secara sistematis. Kemudian, pendekatan ini juga bertujuan untuk menemukan hukum-hukum umum perilaku yang berlakunya itu secara halus, bukan hanya pada individu tertentu. Berlakunya secara luas, maaf, bukan secara individu tertentu aja gitu. Oleh karena itu, penjelasan yang bersifat subjektif seperti kayak perasaan ataupun pengalaman pribadi itu cenderung tidak digunakan atau ditolak dalam behaviorisme ini. Kemudian fokus utamanya adalah mampu memprediksi respon berdasarkan stimulus secara objektif, seperti halnya kayak ilmu-ilmu alam, misalkan ilmu fisika. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran yang kedua, yakni psikoanalisis. Nah, aliran ini memang aliran yang cukup terkenal ya, dan menimbulkan banyak kritik juga. Kemudian bagaimana sih konsep dasar dari aliran ini itu? Nah, konsep dasar dari psikoanalisis sendiri adalah menjelaskan bahwasanya perilaku manusia itu banyak dipengaruhi oleh proses ketidaksadaran, yakni dorongan, keinginan, ataupun konflik batin yang tidak disadari. Kemudian struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis ini tuh terdiri dari id sebagai dorongan naluri ya, kemudian ego sebagai penyeimbang yang realistis dan juga super ego sebagai pengendali moral. Selain itu, pengalaman masa kecil itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang hingga dewasa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tokohnya. Nah, kita pasti sudah sangat tidak asing dengan tokoh ini karena sangat cukup terkenal dalam psikoanalisis. Yap, benar sekali, yakni adalah Sigmund Freud, yang dimana teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, yang beliau ini berasumsi bahwasanya perilaku manusia itu tidak sepenuhnya disadari dan banyak dipengaruhi oleh konflik batin serta pengalaman masa lalu, khususnya pada masa kanak-kanak. Freud juga yakin kalau perkembangan kepribadian itu tuh berlangsung pada tahapan tertentu yang berkaitan dengan dorongan biologis pada setiap tahapnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih pandangan psikoanalisis ini terhadap manusia. Jadi psikoanalisis ini memandang manusia itu sebagai makhluk yang tidak sepenuhnya bebas. Kenapa begitu? Karena perilakunya ini ditentukan oleh dorongan bawah sadar begitu. Dalam diri manusia tentunya selalu terjadi konflik ya antara keinginan pribadi, kemudian ada tuntutan realitas dan juga ada dilema nilai moral. Sehingga seringkali seseorang ini tidak sepenuhnya dapat
memahami alasan di balik tindakannya sendiri. Karena memang berdasarkan keyakinan dari psikoanalisis sendiri, perilaku itu muncul karena bawah sadar. Jadi kita nggak sadar kalau itu tuh yang menyebabkan tingkah laku kita, begitu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai, ontologis dari psikoanalisis ini sendiri. Nah, secara ontologis, psikoanalisis ini melihat realitas itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang tampak secara fisik seperti kayak behaviorisme tadi, tetapi, juga mencakup kayak dunia batin yang tidak disadari. Kemudian, pikiran, emosi, dan juga konflik internal itu tuh dianggap sebagai bagian nyata dari diri manusia yang berperan penting dalam membentuk perilaku. Selanjutnya ada, analisis epistemologis. Nah, secara epistemologis, pengetahuan dalam psikoanalisis itu dapat diperoleh melalui proses interpretasi terhadap mimpi, simbol, dan juga perilaku individu. Kemudian pendekatan ini juga lebih menekankan kepada pemahaman yang mendalam melalui studi kasus dan analisis subjektif dibandingkan dengan metode eksperimen yang sepenuhnya objektif seperti yang ada pada aliran behaviorisme tadi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.